Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Edi Pratama dari kelompok 3 yang bermaterikan tentang resiko pasar. Anggota dari kelompok 3 yang pertama adalah Nur Kholidah, Nur Sulasti, Poppy Ardianti Rukmana, Rika Wahyu Sabella, Putra Rizky Julianto, Putri Ramadhani, Rahmawati Evi, Sita Permata Dewi, dan Ridho Edi Pratama. Yang pertama saya jelaskan adalah pengertian resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Resiko pasar sering disebut juga sebagai resiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh elemen perusahaan. Bentuk-bentuk resiko pasar. Yang pertama, generasi market risk atau resiko pasar secara umum. Generasi market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, spesifik market risk atau resiko pasar secara spesifik. Spesifik market risk adalah suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Yang ketiga ialah kategori yang masuk dalam general market risk. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk, yaitu yang pertama ialah foreign exchange risk. Foreign exchange risk yang merupakan bagian dari money market atau pasar keuangan, sehingga kondisi mata uang di dunia telah terintegrasi dalam satu bentuk pasar di mana secara khusus kita dapat melihat bahwa penerapan sistem tersebut memungkinkan banyak pihak yang ikut terlibat dalam permainan pasar falas atau valuatan asing. Pada pasar falas dapat menggabungkan mata uang dalam dua bentuk kategori, yaitu yang pertama hard currencies atau mata uang keras, mencakup mata uang yang berasal dari negara-negara yang memiliki tingkat kestabilan moneter tinggi. Yang kedua, soft currencies atau mata uang lembut adalah jenis mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara umum namun jarang dipakai sebagai standar acuan dalam transaksi pasar bisnis internasional. B. Interest rate risk. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. C. Commodity position risk, yaitu resiko perubahan nilai komoditi, adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. D. Equity position risk adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut. E. Politik risk. Stabilitas politik adalah sesuatu sangat penting bagi suatu negara. Pada prinsipnya, pemimpin ini eksternal tersebut memiliki bangunan konsep dan ideologi. Hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan. Faktor tersebut antara lain naik dan turunnya suku bunga bank, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Lebih jauh, perubahan tersebut mampu mendorong untuk ikut berubahnya beberapa produk perbankan seperti deposito, tabungan, giro, keputusan kredit, keputusan investasi, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange risk. Yang pertama adalah masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk, baik secara finansial maupun non-finansial. Faktor kedua yaitu masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan terutama dalam konsep risk management banking, khususnya dalam konteks market risk in banking perspective. Faktor ketiga yaitu masih
sering terjadinya keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing namun tidak memiliki dasar analisis yang kuat. Yang keempat yaitu penerimaan deposito dalam mata uang asing ternyata masih memberatkan perbankan. Dan yang terakhir, perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus terhadap debitur tertentu. Pada slide selanjutnya yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Masjid Ali ada 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yaitu yang pertama faktor fundamental ekonomi, yang kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, yang ketiga campur tangannya finansial authorities, yang keempat perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran, yang kelima yaitu likuiditas pasar, yang keenam subulnya kegiatan arbitrage. Selanjutnya yaitu tentang kasus. Contoh kasus pada risiko pasar terjadi pada PT Energy Horizon. PT Energy Horizon merupakan sebuah perusahaan perminyakan yang berada di Bangladesh. Aktivitas perusahaan tersebut berlangsung selama 17 bulan. PT Energy Horizon dalam ranking perusahaan perminyakan internasional dianggap memiliki reputasi yang sangat baik dari segi kualitas, manajemen, hingga kualitas hasil minyak yang dimilikinya. Beberapa kerugian yang diberikan dari pihak lain yang telah menyebabkan kerugian baik finansial maupun non-finansial. Adapun kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut adalah sebagai berikut. Adapun kerugian yang diderita oleh pihak lain tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat Bangladesh yang bermukim di sekitar tempat PT Energy Horizon mengalami bentuk kerugian yang mencakup pada pencemaran limbah hasil buangan pabrik yang selama ini telah turut mengairi perairan pantai. Keberadaan PT Energy Horizon tidak begitu membantu penduduk dalam memberikan lapangan pekerjaan. Industri-industri yang berada di sekitar tempat PT Energy Horizon adalah industri yang selama ini produknya dianggap tidak memiliki kualitas untuk dipakai oleh perusahaan. Masyarakat Bangladesh yang berada di sekitar PT Energy Horizon telah memendam rasa emosional yang tidak pada keberadaan perusahaan multinasional tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.